Air mata cinta, bab 11 di dalam hatinya sudah ada orang lain. Namun, respon Stephen terlihat begitu acuh tak acuh, karena sudah sembuh dari penyakitmu, kamu bisa saja kembali. Tetapi Yuna, kamu tidak perlu kembali kepadaku, karena ada orang yang sedang menunggumu. Setelah selesai bicara, dia menaikkan dagunya. Yuna mengikuti arah pandangannya seorang pemuda yang tampan terus mencuri-curi pandang melihat ke sini. Ketika melihat mata Stephen dan Yuna berbalik melihatnya, dia langsung memutar tubuhnya. Muka Yuna menunjukkan ekspresi yang tidak alami, tetapi Stephen tidak menyadarinya, hanya mendengar dia berkata, "Wendy." Dalam nada bicaranya masih membawa nada yang masih bersabar. Mengapa pria ini selalu saja mengikutinya pergi kemanapun? Dia memutar tubuhnya lalu bersiap mau pergi menangkap Stephen, tetapi dia sudah pergi meninggalkannya. Yuna menggenggamkan tangannya, dari matanya terlihat bahwa dia tidak senang, dan ditambah lagi di sebelahnya terdengar suara Lina tertawa. "Yuna, semua orang salah paham selama 5 tahun. Salah paham sampai kamu sendiri yakin kalau itu benar, iya kan?" Dia secara alami tahu apa yang dimaksud oleh Lina. Mata yang seperti biji alpukat itu membelalak, matanya mengeluarkan tatapan kebencian. Tetapi Lina tidak merasa takut sedikit pun. "Kamu pikir dia pergi ke Melbourne demi siapa? Kamu tahu dengan sangat jelas. Kamu jangan sampai membuat semua orang mengira pria itu menyukaimu, karena pria itu benar-benar menyukaimu." "Lina, tutup mulutmu." Dia dengan marah berteriak. Dia tahu, dia sudah mengetahui semuanya. Bukankah hanya mengenai gadis? Bukankah dia hanya wanita yang tidak pantas untuk Stephen? Sekarang gadis dan Novita telah pergi. Dia tidak percaya, Stephen masih bisa menolaknya berapa lama. Dia menyentakkan giginya, bersamaan dengan menghentakkan kakinya, memutar tubuhnya lalu pergi. Memang betul Stephen selalu menjadi seseorang yang selalu dicintai banyak gadis belum lama bercerai. Sudah ada wanita yang terus mendekatinya. Seorang wanita sengaja membuat suara yang menusuk telinga. Stephen seorang diri berdiri di balkon sedang merokok. Suara wanita tersebut membuatnya bingung. Wanita itu datang kemari, berjalan ke sebelah pria tersebut dan menggunakan tangannya bersandar di pagar. Pria itu melihat dia. Dia merasa wanita ini memiliki wajah yang sedikit mirip dengan Novita. Dengan penasaran bertanya, "Clara?" Wanita itu tersenyum, dan terlihat seperti mencibirnya. "Kenapa, setelah bercerai dengan kakakku, bahkan sekarang saya saja sudah kamu lupakan?" Sikap Clara terhadapnya tidak termaksud baik, bahkan terlihat sedikit jahat. Karena setelah Novita dan Stephen menikah, selama 5 tahun lamanya dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana dia melewati pernikahan itu. Sampai saat ini dia masih membenci Stephen, di dalam hatinya dipenuhi dengan dendam. Akhirnya kamu mengabulkan permintaan Novita untuk menyingkirkannya. "Stephen, pasti di dalam hatimu kamu sangat bahagia." Dia dengan tatapan dingin melihat pria itu, kata-kata sindiran itu sedikit pun tidak ditutup-tutupi. Tetapi sepertinya Stephen tidak merasakan sindiran tersebut, bahkan di dalam hatinya keluar sebuah pemikiran, Clara pasti tahu Novita berada di mana. Dia hanya ingin tahu wanita itu sedang memainkan trik apa lagi. Ya, alasannya hanya ingin mengetahui keberadaan wanita itu, karena hanya ingin mengetahui Novita masih akan memainkan jurus apa. "Clara, saya tidak peduli trik apa lagi yang akan digunakan kakakmu. Kamu beritahu dia, saya tidak bisa terus menemani dia bermain, dan lagi karena perjanjian cerai telah ditandatangani. Maka hubungan saya dan dia tidak ada jalan untuk kembali lagi." Tidak tahu kenapa, kalimat yang dia ucapkan ini terlihat seperti sedang melampiaskan amarahnya. Tetapi Clara tetap saja dengan tenang tersenyum. "Stephen, kakak saya sudah menghilang selama 1 bulan. Jadi yang bisa kamu khawatirkan, hanyalah apakah wanita itu menyesali perbuatannya atau tidak." "Kalau tidak," pria itu berbalik bertanya, matanya dipenuhi dengan kebencian. "Novita, sebenarnya wanita itu ingin bersembunyi sampai kapan? Dari awal dia sudah bisa membaca permainan wanita, wanita itu kira bisa membuatku mencari dia." Stephen tidak menjawabnya, berbalik lalu pergi begitu saja. Saking marahnya muka Clara berubah menjadi merah, sepasang matanya terus menatap punggung pria tersebut. Di dalam hatinya selain marah juga mengantikan Novita mengatakan di dalam hatinya bahwa pria itu tidak pantas untukmu. Pria itu terasa sangat menjijikan. "Tetapi kakakku, demi dia dapat melakukan apapun, demi dia." Air mata cinta, bab 12 kamu lagi-lagi dibohonginya. "Stephen, kamu memang sungguh tidak berperasaan." Mata wanita itu buta baru bisa mencintainya begitu dalam. Clara tidak peduli lagi dan berteriak, bahkan matanya dipenuhi oleh air matanya. Namun, Stephen tidak menghentikan langkahnya, menganggap apa yang dikatakan oleh wanita itu sebagai angin lewat. Dia memutar badannya lalu berjalan menuju ke tempat pesta diadakan. "Stephen, apakah kamu tidak merasa semakin lama kelakuan kamu semakin aneh?" Max menaruh setumpuk arsip di atas meja kerjanya, dengan curiga dia menatap Stephen. Kelakuan Stephen tidak seperti biasanya, dan tanpa sadar mengangkat kepalanya lagi melihat ke pintu masuk. Gerak-gerik ini ditangkap oleh Max. "Lihat, kamu lagi-lagi melihat ke arah pintu masuk, kamu sedang menunggu siapa?" Stephen mengambil dokumen yang paling dekat dengan tangannya untuk menutupi wajahnya, dengan suara yang ringan, "Tidak ada, kamu salah lihat." Max mendekatinya lalu menarik dokumen yang ada di tangannya. "Salah lihat kentutmu, dulu kamu itu biasanya seharian hanya berada di dalam kantor. Lihat kamu sekarang setiap selang 3-5 jam pasti pergi keluar, kamu ingin menemui siapa?"
Sebenarnya di dalam hati Max mengetahui orang itu, akan tetapi Stephen tampaknya akan membohongi dirinya sendiri dan tidak mengatakan yang sebenarnya, jadi dia ragu untuk mengatakannya. Emosi Stephen sempat terpancing. Dia menjulurkan tangannya merebut kembali arsip tersebut. Sudah saya bilang tidak ada. Max, sekarang kita sedang berada di kantor. Matanya dengan mantap menatapnya, terlihat sedikit memperingatkannya. Tapi karena nada berbicaranya seperti inilah yang membuat Max semakin yakin bahwa dia menutup-nutupi sesuatu. Max mencoba untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Bertanya, kamu sedang menunggu Novita mencarimu. Bam. Stephen tiba-tiba membanting dengan keras dokumen yang ada di tangannya ke atas meja. Matanya membawa kemarahan. Apa yang kamu bicarakan? Biasanya dalam kondisi seperti ini Max akan terlihat takut terhadapnya. Tetapi kali ini dengan serius dan lagi dia tidak takut sama sekali kepada kata-kata kasar dan muka galak Stephen. Selain itu reaksinya terhadap hal itu membuat Max semakin yakin bahwa yang sedang dia tunggu itu adalah Novita. Stephen, kamu ingin membohongi saya atau kamu sedang membohongi dirimu sendiri? Dia menatap mata Stephen, dengan suara yang berat berkata, Novita telah pergi selama 1 bulan, dan dia tidak pergi mencarimu seperti yang kamu katakan, dan lagi kalian bukan sedang bermain kucing dan tikus. Dia benar-benar meninggalkanmu. Stephen, apakah kamu masih tidak mengerti? Sebagai teman baiknya, Max sangat mengenal bagaimana kisah cinta di antara mereka Stephen dan Novita, jadi jika sekarang saja Novita tidak bisa melupakanmu, lalu Stephen apakah kamu tidak bisa melupakan dia? Dia itu bersungguh-sungguh akan melepaskanmu. Hati Stephen tiba-tiba berdetak lebih kencang dan terasa sedikit panik. Bagaimana mungkin dia bisa merasa gugup? Karena apa? Karena Max bilang bahwa Novita benar-benar akan pergikah? Ini tidak mungkin. Stephen masih keras kepala dengan pemikirannya. Stephen, kamu telah dibohongi oleh wanita itu. Saya sangat mengenal wanita itu. Dia tidak mungkin. Stephen, coba kamu sadar dikit, kamu sangat tidak mengenalnya. Max mengatakannya dengan belak-belakan. Saya tidak peduli di matamu Novita itu wanita yang seperti apa. Tetapi saya sebagai temanmu, saya tidak bisa melihatmu seperti ini lagi. Ada beberapa hal yang sudah terjadi tidak dapat diulangi lagi. Stephen hanya terdiam. Saya katakan 1 kali lagi, kamu telah salah paham. Max menatapnya sebentar, lalu memutar tubuhnya lalu berjalan keluar, kuharap begitu. Meskipun Stephen dari awal sampai akhir masih tidak percaya bahwa Novita telah benar-benar pergi, tetapi faktanya memang benar begitu. Setelah lewat beberapa hari, kehidupannya yang seperti air yang tenang, dan dia kembali pergi ke kota F untuk melakukan perjalanan bisnis. Kehidupan tanpa Novita sangat nyaman dan tenang. Namun, setelah turun dari pesawat dalam perjalanan ke rumah, tanpa sadar dia mengemudi ke villa. Melihat villa yang sangat akrab, Stephen hanya duduk diam di dalam mobil, tangannya memegang kemudi, alisnya terkulai. Bagaimana bisa dia kembali ke tempat ini? Jelas-jelas sangat membenci tempat ini. Mungkin karena dahulu waktu Novita masih bersamanya. Setiap dia mau kembali ke kota C, pasti akan mampir ke sini untuk menemuinya. Karena ayahnya, jadi seberapa bencinya dia terhadap wanita itu, dia harus berpura-pura menganggap tempat ini sebagai rumahnya, bahkan dia tidak dapat mengeluarkan kata-kata cerai itu duluan. Sekarang, akhirnya dia berhasil lepas dari genggaman wanita itu. Dan kenapa dia masih bisa datang ke tempat ini, rumah yang memiliki kenangan selama 5 tahun. Air Mata Cinta, bab 13 buku harian. Seketika hal yang tak terduga terjadi. Stephen masuk ke dalam rumah, dari ruangan ke ruangan yang lain semuanya terasa sangatlah familiar. Bunga-bunga di taman semua sudah layu mengering. Dia sedikit mengerutkan dahinya. Waktu wanita itu ada di sini, merawat semua bunga dan rumput di sini seperti merawat anaknya sendiri. Wanita itu selalu bilang rumah ini terlihat lebih bersemangat. Dia selalu mengejeknya dari dalam hati. Apa yang dimiliki rumah ini bahkan semangat saja tidak ada, hanya peduli merawat bunga. Apakah itu berguna? Sebenarnya dia tidak pernah tahu bahwa itu adalah cara Novita untuk menghibur dirinya sendiri. Dia menjulurkan tangannya memetik 1 lembar daun yang kering tersebut, menatapnya untuk waktu yang lama, hanya dalam waktu 1 bulan lebih tidak terawat. Dia tiba-tiba berpikir jika Novita kembali dan melihat bunga yang dirawatnya berubah menjadi seperti sampah, apakah dia akan menyesal karena telah bermain petak umpet denganku? Ketika dia memikirkannya, tidak tahu kapan membuat sudut bibirnya naik membentuk sebuah senyuman. Jari tangannya dengan kuat menekan daun kering tersebut, lalu digenggamnya menjadi bubuk di tangannya. Masuk ke dalam ruang tamu, tanpa menaruh perhatian lebih dia melihat seluruh ruangan ini. Melihat ruangan ini ada suatu rasa yang sangat sulit dijelaskan dan sekarang perasaan itu sedang mengalir deras ke dalam hatinya. Bahkan Stephen sendiri merasa dirinya sendiri sangat aneh. Dia berjalan dari dinding ke dinding, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Dia berada di dalam kamar Novita untuk waktu yang lama. Sebenarnya, Stephen belum pernah menginjakan kaki ke sini sebelumnya, tetapi dia bisa menduga bahwa kamar ini tidak beda jauh seperti waktu Novita tinggal di sini. Bahkan di mejanya masih ada 1 buku yang terbuka. Dengan kaki panjangnya dia berjalan menuju ke sebelah meja. Mengambil buku yang tebal itu, 100 tahun kesepian. Oh, lalu menaruh kembali buku tersebut. Apakah dia sendiri tidak cukup kesepian? Masih ada ketertarikan untuk melihat buku yang kesepian. Setelah menaruh buku tersebut, dia meneruskan pencariannya di atas meja, dan kemudian matanya tertuju pada 1 buku yang berwarna hitam. Itu adalah buku hariannya.
Matanya melirik ke buku tersebut, dan dia menjulurkan tangannya untuk mengambil buku tersebut. Jangan bilang wanita ini memiliki kebiasaan kuno menulis sebuah buku harian. Dalam nada bicaranya sepertinya penuh kebencian, tetapi hatinya justru sebaliknya sangat mengharapkannya kembali. Dia membuka buku tersebut, dia sendiri tidak tahu perasaan apa yang dia rasakan. Awal melihat buku ini membuatnya merasa ada sedikit harapan, tetapi seketika harapan itu pun sirna, selembar demi selembar dia membuka buku tersebut. Apa yang dilakukan wanita itu selama ini? Tanggal 12 September tahun 2012, akhirnya kami menikah. Tanggal 13 September dia pergi ke Inggris untuk melakukan perjalanan bisnis. Sebenarnya waktu itu saya juga memiliki rencana untuk pergi ke Inggris untuk berbulan madu. Tetapi tidak masalah, ayah memberitahu saya untuk memaklumi pekerjaan suamimu. Tidak masalah, biarkan setelah dia pulang dari Inggris lalu menceritakan pemandangan di Inggris. Tanggal 30 Oktober dia kembali dari Inggris tinggal di rumah selama 3 hari. Saya merasa sangat bahagia, sepertinya sepanjang perjalanan pernikahan ini, hari ini dia tinggal paling lama di rumah ini. Dahulu saya pergi ke kampung halamannya untuk mencari pembantu yang dahulu memasak untuknya, lalu belajar memasak darinya. Sekaranglah saatnya untuk menunjukkan kehebatan saya. Tanggal 2 November kenapa begitu cepat untuk pergi lagi, sepertinya dia tidak menyukaiku. Tanggal 15 November dia kembali tinggal 1 malam. Hari ini dia terlihat sangat tidak bahagia, dia terlihat mabuk dan sepertinya mabuknya lebih parah daripada yang sebelumnya. Tanggal 30 Desember dia pulang ke rumah, lalu pergi lagi. Selamat tahun baru. Dia membalik selembar demi selembar, dan setiap lembar hanya berisi tanggal pria itu pulang dan pergi dari rumah. Setiap dia membalik halaman demi halaman buku tersebut tatapannya pun semakin dalam, wajah yang tampan itu tidak terlihat seperti pertama kali dia masuk ke rumah ini. Dia terus membalik ke halaman selanjutnya, hanya tersisa beberapa lembar lagi. Jumlah kata-kata dia pulang ke rumah sangatlah sedikit, bahkan dapat dihitung dengan jari tangan. Tidak terasa dia sudah membaca sampai tahun ini. Tanggal 1 April tahun 2017, saya memintanya waktu festival pulang ke rumah. Iya betul saya memilih hari ini. Stephen tidak pulang ke rumah apakah hanya demi membuat saya marah? Melihat kalimat terakhir ini, tanpa disadarinya membuat sudut bibir Stephen melengkung naik. Sepertinya dia bisa membayangkan bagaimana ekspresi wanita itu waktu menulis kata-kata ini. Dia akan mengertakkan giginya. Halaman selanjutnya, tanggal 7 Juli tahun 2017, Stephen maafkan saya. Hanya satu kata itu membuat Stephen menunggakkan kepalanya lalu mengingat kembali kejadian hari itu. Tanggal 7 Juli itu adalah waktu dia mabuk dan mengatakan seluruh isi hatinya. Kemudian dia melihat lagi kata-kata, Stephen maafkan saya, 3 kata itu terasa sangat indah. Dia terus melihat ke halaman selanjutnya yaitu halaman terakhir. Dia mengingatnya, pada hari itu Novita terlihat sangat aneh, bahkan kebiasaannya pun berubah dia menjadi lebih tidak banyak bicara, bahkan ingin saya dan dia memiliki hubungan itu. Dia sangat menantikan melihat kata-kata terakhir. Dan ketika dia melihatnya tanpa sadar dia mengenggam kencang kedua tangannya. Tanggal 9 Juli Stephen pergilah. Saya tidak akan mengganggu kamu lagi, karena saya juga akan pergi. Air mata cinta, bab 14 tidak mencintainya lagi. Kata-kata yang tertulis ini terdengar sangatlah ringan, tetapi memiliki arti yang sangat dalam, bahkan terlihat bahwa wanita itu begitu putus asa ketika dia menulis ini. Titik fokus mata Stephen terus menatap kata-kata itu, karena saya juga akan pergi. Jadi dia benar-benar akan pergi. Dia tiba-tiba menutup buku itu dengan kuat, dan tampangnya sangat garang. Novita, kamu telah menyia-nyiakan waktuku selama 5 tahun. Atas dasar apa kamu bilang pergi? Ya pergi. Melihat buku hitam itu membuatnya semakin marah saja. Dengan kuat dia genggam buku itu di tangannya. Bam! Terdengar suara dia menendang meja yang ada di depannya. Berbagai macam benda yang berada di atas meja seketika jatuh di lantai. Stephen mengambil buku harian itu, dengan langkah yang besar pergi meninggalkan kamarnya. Di dalam dadanya penuh dengan api kemarahan, bahkan dia sendiri tidak tahu marah karena apa. Hanya saja sekarang dia bisa menerima bahwa Novita benar-benar telah pergi. Tanpa alasan yang jelas lagi-lagi Max harus menemani Stephen untuk minum bir. Dia hanya tahu bahwa pria itu sudah gila, selalu menganggap dirinya sendiri sebagai tong alkohol, perutnya hanya dipenuhi oleh bir, dan Max mengambil peran seperti ibunya hanya bisa menghentikannya saja. Stephen, kamu mengajakku pergi minum bir saya tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi jika ada masalah kamu bisa menceritakannya kepadaku. Dia merebut bir yang ada di tangan Stephen. Waktu dia datang Stephen sudah terlihat mabuk, dia tidak tahu Stephen sudah minum berapa banyak. Stephen membuka tangannya ingin merebut bir itu kembali, berikan kepadaku. Max tetap tidak memberikannya, menopang pundaknya, dengan ekspresi muka yang serius, apa yang terjadi padamu? Stephen tidak menjawab, memutar badannya, lalu bersandar di meja bar, kemudian memesan kepada bartender segelas minuman beralkohol. Apakah karena masalah Novita? Mendengar nama Novita tangan Stephen terlihat mengenggam sebentar, dan mulutnya terus berbunyi, Novita, Novita. Ekspresi mukanya tiba-tiba berubah menjadi sangat garang, dengan nada yang merasa jijik, Novita. Novita, Novita, sebenarnya apa yang terjadi pada Novita? Stephen, apakah istrimu sangat hina? Waktu dia ada di sisimu kamu tidak memperdulikannya, dengan perjuangan panjang akhirnya kamu bisa menceraikannya, kenapa kamu sekarang terlihat tidak rela dan terus memanggil namanya?
Amarah Max belum reda. Waktu itu dia ingin memberitahu Stephen untuk secepatnya menghadapi kenyataan bahwa Novita benar-benar akan pergi. Dia menginginkan Stephen secepatnya keluar dari kondisi pernikahan. Dalam waktu 5 tahun ini keadaan Stephen sangatlah kacau. Max selalu berpikir jika Stephen bercerai dengan Novita, dia pasti berubah menjadi orang yang baru. Sekarang semua sudah terjadi, memang sudah berubah tetapi berubah menjadi lebih kacau dari sebelumnya. Stephen masih saja tidak memperdulikannya. Dia memikirkan banyak hal, semua itu tercampur aduk, dia hanya mengandalkan alkohol untuk melumpuhkan dirinya sendiri. Max melihat dia yang sekarang adalah orang yang telah frustasi. Max merasakan semacam firasat buruk akan terjadi. Stephen, setelah dia pergi apakah mungkin kamu baru menyadari bahwa kamu mencintainya? Cinta. Stephen telah mabuk berat di bawah pengaruh alkohol menggelengkan kepalanya. Apa itu cinta? Aku tidak mencintainya, tidak cinta. Air mata cinta, bab 15 mengejar orang. Melihat wajah yang lemah gemulai terasa sangat familiar, wajahnya terlihat murung. Dengan suara yang berat dia bertanya, kenapa kamu bisa ada di sini? Setelah selesai bicara dia memutar tubuhnya dan mencoba duduk di kasurnya, dan sepertinya dia sedang melamun memikirkan sesuatu. Pria itu sedang memikirkan apa? Yuna hanya merasa pria itu sepertinya tidak mempedulikannya, tangannya memegang bubur, dengan menggigit bibirnya berjalan ke tempat tidur. Membuka mulut dengan suara yang kecil mengatakan, kemarin saya seharian menunggumu di lantai bawah, kemudian saya melihat Max menggotongmu pulang. Melihatmu mabuk membuat saya tinggal di sini untuk menjagamu. Menjagaku. Sepanjang malam. Ekspresi Stephen seketika berubah tidak enak dipandang. Sebenarnya apa yang dipikirkan Max? Membiarkan Yuna masuk ke dalam villa untuk menjagaku semalaman. Stephen, kamu kenapa? Kemarin kamu mabuk begitu hebat, dan membuat saya menjadi takut. Stephen mengangkat kedua tangannya lalu menggosok kepalanya. Kepalanya terasa seperti mau meledak. Semua yang dilakukan Yuna hanyalah membantu Max menggotongnya masuk ke dalam kamar, dan menyelimutinya. Lalu dengan tenang mencari satu kamar untuk beristirahat. Dahulu setiap kali dia mabuk pulang ke rumah, Novita selalu memasak berbagai macam sup untuk menghilangkan efek mabuknya. Kalau tidak pasti dia pasti menyediakan secangkir teh, tetapi Yuna merupakan anak dari orang kaya yang manja, dan tidak tahu bagaimana cara merawat orang yang mabuk. Setiap dia terkenang kebaikan Novita, Stephen merasa semakin jengkel, dan merasa apa yang dikatakan Max itu benar, bahwa Yuna adalah wanita murahan. Dengan kesabaran yang telah habis mengatakan, saya baik-baik saja, sekarang kamu sudah boleh pulang. Yuna tetap membawa bubur itu ke tempatnya. Mendengar kata-katanya tanpa mengeluarkan ekspresi apapun, tetapi kedua bola matanya seketika dipenuhi oleh air mata. Stephen, bukan hanya tidak pergi, bahkan dia berjalan mendekatinya, lalu meletakkan bubur tersebut dan tidak memperdulikan apapun lagi mengulurkan kedua tangannya untuk memeluknya, air matanya menetes keluar. Stephen, kenapa kamu begitu kepadaku? Tolong jangan usir saya keluar, saya mohon. Menghadapi pelukan wanita itu, respon pertama Stephen adalah mendorongnya, dengan kuat kedua tangannya melepas pelukan wanita itu. Setelah wanita itu jauh darinya, dengan tatapan yang dingin. Yuna, hati-hati dengan perilakumu, di antara kita tidak ada hubungan yang begitu dekat. Tiba-tiba Yuna sekali lagi meraih lengan pria itu, dia memeluk lengannya, dengan suara yang serak dan kehabisan tenaga. Stephen, mengapa? Mengapa kamu begitu? Saya mencintaimu, gadis telah meninggal, Novita juga telah meninggalkanmu, kenapa tidak mau menerima cintaku? Mendengar nama gadis, wajah Stephen berubah menjadi lebih suram, tatapan matanya terlihat bergetar dan tidak berani banyak bicara lagi. Jangan menyinggung nama itu lagi. Kalau bukan karena dia, kamu pikir kamu bisa menjadi kamu yang seperti sekarang? Nada bicara pria itu berubah menjadi lebih menakutkan, tetapi ketika dia melihat kedua mata Yuna malah membuat dia kembali melembut, bahkan tidak dapat terus melihat matanya. Gerakannya pun menjadi lebih lembut, seperti menemukan harta yang langka. Melihat Stephen melembut tidak membuat Yuna bahagia, karena dia tahu kelembutan hatinya bukan untuknya. Stephen hanya lewat dia mengenang wanita lain. Hati Yuna dipenuhi dengan iri, dengki dan benci. Rasa cemburu itu memenuhi seluruh hatinya. Gadis mendapatkan hatinya Stephen, Novita mendapatkan Stephen. Dia telah menggunakan seluruh cara untuk mendapatkannya, tetapi mengapa tetap tidak mendapatkan apapun? Ini sungguh tidak adil. Ini sungguh tidak adil. Dia telah mendapatkan kornea mata dari gadis dan juga menggunakan segala cara untuk menyingkirkan Novita dari kehidupan Stephen. Tetapi kenapa dia tetap tidak mendapatkan apapun? Namun, ketika dia mengeluh tentang ketidakadilan yang diterimanya, Stephen sudah mengambil baju, dengan nada yang datar. Jika tidak ada keperluan lain lagi silakan keluar, dan jangan pernah datang lagi. Air mata cinta, bab 16 krisis perusahaan Novita. Dia baru saja sampai ke kantor, sudah dicegat oleh Max. Stephen, Clara sekarang yang mengatur perusahaan ayah mereka, apakah kamu tahu? Stephen menoleh dengan heran. Clara. Max mengangguk, lalu berkata, betul, aku juga baru saja tahu, kamu sebenarnya melukai Novita sampai seperti apa, bisa tolong agar ia tidak usah ikut-ikutan ke perusahaan. Perusahaan tumbuh bagai putri di rumah kaca, apakah dia bisa mengatur perusahaan Novita dengan baik? Perusahaan ini selama ini yang mengatur adalah Novita.
Betul, sejak kematian orang tuamu, perusahaan selalu mengandalkan Novita sendiri untuk menjalankannya. Dia juga hebat di kota C dulunya sangat bernama, sekarang hanya seperti harimau masuk ke kandang, sangat tegas untuk menjaga perusahaan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Perusahaan ayah Novita dan Clara, apakah sulit untuk menjalankannya? Stephen mengerutkan alisnya, dia selalu mengabaikan masalah perusahaan, hal ini, tentu saja ia pasti tidak tahu. Max seketika dengan ekspresi yang berlebihan, Stephen, kamu jangan mengatakan bahwa selama 5 tahun ini tidak perhatian kepada Novita. Stephen terdiam. Max benar-benar tercengang, lalu memegang tangan Stephen, hebat kamu. Stephen dengan tidak sabar berkata, cepat katakan. Max berdeham, baru berkata, 2 tahun yang lalu, ayahnya Novita meninggal dunia. Berapa banyak orang melihat perusahaan ayah Novita sebagai beban. Sudah dari dulu para pemegang saham ingin membagi uang milik perusahaan dan kali ini perusahaan akhirnya setuju. Ada banyak masalah di luar. Menurutmu apakah sulit baginya untuk mengatur? Stephen menyalakan rokok, menghembuskan lingkaran asap, mengeruyutkan alis. Masalah ini tidak pernah diceritakan Novita kepadanya. Selain itu, kalaupun diceritakan padanya, selain ejekan, tidak ada lagi yang akan didapatnya. Ia menundukkan kepala, dan mendengarkan cerita Max. Aku ngomong seperti ini kepadamu, kalau bukan karena dia istrimu, para pebisnis sudah menghabisinya dalam sekali makan, dan dia sangat tangguh, tidak pernah setuju untuk kompromi. Kompromi, mata Stephen mendalam. Lalu, bagaimanapun dia telah menyakiti tidak sedikit orang tua di kota C, kamu juga tidak acuh padanya, lalu perusahaan dia di blacklist tidak ada yang mau bekerja sama dengannya, dan telah menghasilkan kerugian properti yang sangat besar, dia hanya bisa meminjam uang di mana-mana. Stephen tiba-tiba memotong, mengapa dia tidak mencariku? Max memutar matanya, bro, lebih baik kamu pikir dulu perlakuanmu terhadapnya pada waktu dulu. Apalagi waktu itu kamu sedang keluar negeri. Kemudian dia menemukan saudara sepupunya, tapi keluarga mereka telah berselisih dengan ayah Novita. Dengan harapan terakhir, ia pergi kepada mereka, kamu bisa membayangkan sendiri bagaimana mereka memperlakukan dia, katanya ia langsung disiram air kotor. Sampai saat ini, Max tidak bisa tidak diam-diam mengagumi Novita, benar-benar wanita yang tabah, tak heran ia bisa bertahan dengan Stephen selama 5 tahun. Mereka kemudian mengajukan sebuah syarat, Novita harus menjadi pembantu di rumah mereka selama seminggu. Baru mereka setuju untuk membantu memberikan dana pada perusahaan ayah Novita untuk melewati masa sulit ini. Pembantu? Apakah ia wanita bodoh? Kedua tangan Stephen diam-diam mengencang, mukanya pun tak berubah. Max mengangguk, ya, pembantu. Novita setuju. Bagaimana dia menjalani seminggu itu ya kamu bayangkan sendiri. Intinya akhirnya mereka memberikan dana untuk membantu perusahaannya itu. Jadi itu, meskipun akhir perusahaannya bertahan, tapi keluarga mereka masih tetap membicarakan masalah Novita menjadi pembantu di rumah mereka. Dia menjadi bahan olokan di kota C untuk beberapa waktu. Sikap Max sedari tadi santai, meskipun beberapa orang mengagumi Novita, wanita yang begitu tangguh, tapi dia pastinya tidak suka dibicarakan seperti ini. Stephen duduk di kursi kantor, terdiam untuk waktu yang cukup lama, kepala tertunduk, matanya memandang lantai. Max mengira ia tertidur. Lalu kamu saat itu, mengapa tidak membantunya? Dia mendongak melihat Max dengan nada mempertanyakan. Air mata cinta, bab 17 Stephen telah gila. Tiba-tiba Max merasa lucu, dia sekarang hanya kasihan. Tuan Stephen, dia adalah istrimu, kamu sendiri tidak ingin melihatnya, mengapa aku harus membantumu? Dia berbalik bertanya, sebenarnya, ketika Max juga diusir dari rumahnya, bahkan jika ingin membantu, dia tidak sanggup. Stephen berkata kepadanya, menutup mata, dia tidak setuju, aku waktu itu sama sekali tidak tahu. Max tersenyum ringan, sudah tahu kamu akan membantunya. Tidak akan. Bahkan jika dia melihat Novita pergi menjadi pengasuh, dia mungkin akan merasa wanita ini bodoh dan konyol. Baiklah, kamu sekarang menyesal juga tidak berguna. Stephen, kamu adalah makhluk buas, jangan berpikir terlalu banyak. Max melihat ekspresinya yang semakin mendalam, berpura-pura bertindak santai. Dia kira Stephen akan menggunakan tatapan yang menakutkan untuk melihatnya, tetapi dia tidak. Stephen hanya diam, menundukkan kepala, matanya menatap lantai. Max tidak tahu harus mengatakan apa, dan dia hanya meninggalkan ruangan kantor itu. Setelah dia pergi, kantor yang besar itu menjadi lebih sepi, seolah-olah nafas Stephen pun tidak terdengar. Dia menunduk dan tidak tahu sedang berpikir apa. Sebenarnya, perusahaan ayah Novita dan Clara pada tahun itu mengalami krisis keuangan, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak tahu. Sekarang teringat akan hal ini, ketika krisis keuangan dia pergi ke Melbourne, pagi sebelum pergi, Novita ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Terakhir seperti bertanya sesuatu, bolehkah kamu meminjamkan aku sedikit uang? Pada saat itu, dia tidak tahu masalah perusahaan ayah Novita, jadi saat Novita mengatakannya, dia hanya mengira Novita mencari alasan untuk menundur waktunya. Seorang nona besar Novita, apakah bisa kekurangan uang? Bagaimana dia bisa menjawabnya? Novita menarik lengan baju Stephen, menunduk tidak berani melihatnya. Setelah mengatakan kalimat itu dia tersipu, jelas-jelas mereka sepasang suami istri malah seperti orang yang tidak dikenal. Tindakan Novita yang begini membuat Stephen kesal. Stephen mundur 2 langkah.
Notiva yang menarik lengannya dengan cepat melepaskannya, mengawasi Stephen dengan gelisah. Sebenarnya, masih ada sedikit harapan. Tetapi kata-kata yang terdengar di detik berikutnya, membuat dia menyesal bahwa dia dengan susahnya memberanikan diri untuk meminta tolong kepadanya. Kekurangan uang. Kenapa? Warisan ayahmu masih belum cukup untuk kamu belanjakan. Haha, Novita, kamu benar-benar tidak punya apa-apa. Jadi Novita menggertakkan giginya dengan bersikeras tidak membiarkannya untuk membantu. 2 hari kemudian, Stephen membuat 2 hal yang membuat Max berpikir dia gila. Pertama, entah kenapa tiba-tiba memarahi sebuah perusahaan. Saat perusahaan Stephen berada di kondisi stabil, tetapi perusahaan ini di kota C telah mempunyai inisial sendiri. Beberapa hari ini Stephen memaksa untuk menginvestigasi beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan mereka, bahkan membuat kota C itu tidak ada orang yang berani bekerja sama dengan mereka. Saat Max memeriksa, bagus sekali perusahaan ini adalah perusahaan sepupu keluarga Novita. Jika mengatakan ini tidak termasuk membuat orang membingungkan, maka kedua, perusahaan ayahnya hanya kehilangan proyek ini, baru membuat semua orang sulit untuk dimengerti. Mengapa ingin menargetkannya naik? Ingin membantu Novita untuk balas dendam? Max tidak mengerti, tetapi terlepas dari penjelasan ini, tidak ada alasan lain untuk mengatakannya. Stephen yang tertawa keras, apakah kamu merasa mungkin bisa? Jadi itu karena apa? Dia lanjut bertanya. Stephen meletakkan pena di tangannya dan menjawab, mereka melakukan itu, sama juga sedang memukul wajah kita, aku harus melampiaskan diri. Dia serius, Max pun tidak mengatakan apa-apa, tetapi juga tidak membantah. Singkatnya, sejak Novita pergi, Stephen tidak bertindak normal, melakukan segala hal tidak bisa dimengerti, hanya menganggap dia sedang menggila. Dan Stephen juga membeli perusahaan ayahnya, akan membuat marah adalah Clara. Air mata cinta, bab 18 Novita telah mati. Ketika Stephen tahu telah diam-diam mendapatkan saham yang cukup besar dari perusahaan Clara, Clara seperti sudah menjadi gila. Perusahaan Clara adalah barang satu-satunya yang ditinggalkan Novita, dia pasti harus menjaganya. Peng! Pintu ruang kantor itu dibanting terbuka, wajah Stephen masih tetap tenang, melihat Clara yang marah, dan di belakangannya diikuti oleh asistennya yang berhati-hati. Direktur Stephen, aku tidak sanggup menahannya. Stephen mengangkat tangan, sudah tahu, kamu keluar saja. Baik. Melihat sikap Stephen yang bertingkah sombong, Clara menamparkan muka Stephen, demi perusahaannya, juga demi Novita. Clara langsung membuang tasnya ke atas meja, tersenyum dingin, tidak tahu apa sebenarnya maksud Direktur Stephen. Apakah kelaparan tidak tahu mencari makan, sampai ingin menghancurkan perusahaan Clara yang kecil ini? Stephen tampaknya tahu bahwa Clara akan datang dengan begitu, dengan pelannya mengatakan, meskipun perusahaan Clara biasa saja, tetapi sama sekali tidak berguna bagiku. Aku membeli perusahaan Clara, bagi kamu dan pekerjamu adalah sebuah keuntungan yang besar. Clara dengan marahnya meludahi muka Stephen, menggertakkan giginya dan berkata, kalau begini aku yang seharusnya berterima kasih kepadamu. Stephen, jangan kira kamu tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan, apakah kamu sebaik hati itu? Kamu bahkan akan menghancurkan perusahaan Clara. Percaya atau tidak? Clara, sejauh yang aku tahu, sejak kamu mengambil alih saham perusahaan Clara jatuh 10%, lagi pula saham yang di tangan kamu sekarang hancur, di tangan siapa itu hancur, apakah ada bedanya? Stephen mencibir, kamu. Clara sangat marah, melihat dia yang tidak setuju, membenci diri sendiri yang tidak berjuang. Clara memang tidak cocok untuk berbisnis, apalagi kota C adalah pasar yang liar. Setiap hari banyak pasang mata yang melihatinya, tetapi teringat kakaknya dulu begitu gigih untuk berjuang, dia hanya bisa mengertakkan gigi untuk bertahan. Tetapi berbicara tentang bisnis, dia tidak mungkin lawannya Stephen. Dia berpikir, terlalu memaksakan diri sendiri untuk bertahan, bernegosiasi dengannya. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Lepaskan perusahaan Clara, apapun akan kuberikan kepadamu. Dia memejamkan matanya, wajah yang kesakitan. Stephen yang melihat Clara begitu, seperti melihat Novita pada saat itu menyelamatkan perusahaan Clara, juga pernah merendah. Tidak, wanita itu lebih bersabar dari Clara. Dia dengan santai bermain pena yang di tangannya, dan akhirnya mengatakan tujuannya, tidak ingin perusahaan Clara hancur, suruh Novita sendiri datang bernegosiasi denganku. Mata Clara memancarkan kilatan, memandangnya berkata, mengapa, menyuruhnya bernegosiasi denganmu, kemudian kamu ingin mempermalukan dia. Stephen, kamu telah mempermalukannya selama 5 tahun, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Perusahaan ayah kalian, aku hanya akan bernegosiasi dengan Novita. Kamu pergi memberitahukan dia, hidup dan mati perusahaan ayah kalian semua berada di tangan kakakmu. Bagaimanapun, dia menunduk kepala melihat ponsel yang di tangannya, tidak lagi mempedulikan Clara. Tujuan Stephen sangat mudah, karena Novita sendiri bersembunyi dengan baik, maka dia menggunakan cara ini untuk menarik Novita keluar. Dia malah ingin tahu, mengapa dia ingin menikah dan dapat menikah, ingin bercerai dapat bercerai. Dia Stephen seumur hidup tidak pernah diperlakukan begini, tetapi wanita ini telah menghancurkan hidupnya 2 kali. Yang dikatakan Clara benar, walaupun dia bertemu dengan Novita, kemudian dia hanya akan mempermalukannya. Ruang kantor hening sesaat jika bukan mendengar langkah Clara yang pergi dan tutup pintu, dia bahkan mengira Clara sudah pergi.
Dia yang tidak sabar ketika melihat Clara yang tidak pergi, dan berniat untuk mengusirnya. Tiba-tiba, Clara dengan suara hidungnya berbisik ke telinganya. Hidup atau hancurnya perusahaan Clara tidak mungkin berada di tangan Novita. Karena, dia telah mati. Air mata cinta, bab 19 bantu aku selidiki. Mulut Stephen masih menganga, setelah beberapa menit berlalu dia baru menutup mulutnya. Dari wajahnya terlihat tengah tersenyum dengan penuh sindiran. Clara, kamu seharusnya cari alasan yang paling tidak bisa membuat orang percaya padamu. Stephen sepenuhnya tidak percaya, Novita yang awalnya baik-baik saja bagaimana bisa tiba-tiba mati. Tapi wajah Clara terlihat begitu serius dan saat dia mengatakan, Novita sudah mati, air matanya juga turut luruh membasahi wajah. Clara menggigit bibirnya menahan kepedihan atas kehilangan. Stephen, di hari kedua setelah kamu meninggalkannya, saat itu mobilnya menabrak truk besar, dan sesampai di rumah sakit dia sudah berhenti bernafas. Clara dengan terseduh-seduh menceritakan kronologis kematian kakaknya, dan punggung Stephen terasa dingin. Dia masih tidak percaya akan apa yang Clara katakan padanya. Clara, hanya demi membohongiku, kau benar-benar telah berupaya besar ya. Clara sudah menangis hingga sesenggukan, tapi sorot matanya begitu dingin. Kamu yang telah menyakiti perasaannya. Saat di jalan, dia sudah tidak berpikir untuk turun dari mobil dengan selamat. Kamu. Sudah cukup. Kebohongan yang kalian buat itu sangat bodoh. Stephen tiba-tiba memotong perkataan Clara, sorot matanya tidak seperti di awal begitu tenang. Dari dalam sorot matanya terlihat api yang membara, tangannya mencengkeram erat pegangan kursi. Suara Stephen yang menggelegar mengundang perhatian orang-orang di luar. Max yang awalnya mendengar berita kalau Clara menerobos masuk baru mau melapor ke kantor Stephen. Dan Max baru saja sampai di depan pintu, lalu mendengar teriakan Stephen. Ekspresinya begitu serius mendorong pintu ruangan, ia melihat wajah Clara yang penuh dengan air mata tapi pandangannya pada Stephen penuh dengan kebencian, dan dia juga tidak tahu Stephen mengapa bisa semarah ini. Kenapa? Kalian berdua ada apa? Stephen menghirup nafas dalam-dalam, memutar kepalanya lalu duduk di kursinya, tidak mengucap sepatah kata pun. Clara juga tidak menjawab, dia menarik nafas mengambil tasnya yang ada di meja, percaya atau tidak terserah kamu. Lalu dia pergi meninggalkan kantor. Sebenarnya ada apa? Tanya Max. Stephen kembali pada keadaannya semula, kembali mengambil penanya, melihat satu dokumen yang ada di tangannya. Max kehilangan kesabarannya. Stephen, kamu kalau ada masalah ayo bicarakan padaku, jangan selalu menyimpan masalah sendirian. Ekspresimu saat ini tidak bisa menyimpan kemampuanmu hal seperti ini sebenarnya ingin kamu tunjukkan pada siapa? Plak, pena dihempas kasar lalu jatuh ke lantai. Ekspresi Stephen tidak seperti barusan yang terlihat begitu tenang. Tangannya menghempas dokumen hingga terbang ke sudut ruangan. Dahinya mengkerut dengan perasaan yang kalut tangannya memegang kepala dan mengurut-urutnya. Kini wajahnya yang ganteng sempurna terlihat begitu menakutkan. Max tidak menyangka akan respon Stephen yang begitu besar dan ganas. Suara Max terdengar begitu pelan. Sebenarnya apa yang dikatakan Clara padamu? Bukannya hanya karena kamu ingin bergabung dengan perusahaan mereka. Stephen, kamu bodoh ya. Nilai perusahaan mereka tidak layak untuk kamu. Dia bilang, Novita sudah mati. Stephen menegakkan kepalanya. Bola matanya begitu gelap membuat orang yang melihatnya merasa hidupnya seperti tak bermakna lagi. Perkataan Stephen dipotong Max. Dari mata Max seperti tidak percaya atas apa yang baru dia dengar. Apa yang kamu bilang? Stephen, Clara bilang, di hari kedua aku pergi ke Melbourne. Novita kecelakaan dan mati saat itu juga. Dan semuanya telah direncanakan oleh Novita. Ini. Berita ini sangat tiba-tiba. Max belum siap untuk mengetahuinya. Dia hanya tiba-tiba ingat. Saat itu di pintu kantor dia melihat bayangan seseorang yang begitu lemah sampai angin berhembus bisa menjatuhkannya. Bantu aku periksa CCTV hari itu. Baik itu CCTV jalan ataupun rumah sakit. Cepat periksa semua. Suara Stephen begitu besar dan sorot matanya yang penuh akan amarah. Dia tidak percaya. Dia tidak akan percaya jika semua ini benar terjadi. Kalau benar Novita mati karena tabrakan, bagaimana bisa dia tidak mendengar kabar? Max masih belum sepenuhnya sadar dan menganggukkan kepalanya. Dan dengan cepat, Stephen berhasil mendapatkan hasil dari penyelidikan Max. Johannes. Saat Stephen membaca nama itu, ekspresinya gelap tak tergambarkan. Max menganggukkan kepalanya. Dari CCTV terlihat, Johannes juga ada di jalan di mana terjadinya kecelakaan, dan Johannes ikut ambulan pergi membawa Novita ke rumah sakit. Stephen membelakangi Max, dia berdiri di depan jendela, jadi, alasan aku tidak mendengar berita apapun karena ada Johannes yang membatasinya. Benar sekali. Melihat Stephen, masalah mengenai Novita, dia sungguh tidak tahu harus berkata apa. Tapi Stephen malah bertanya, lalu bagaimana dengan Novita? Apakah dia tidak mati? Apa mungkin dia disembunyikan oleh Johannes? Stephen dengan cepat membalikkan badannya, ketika melihat ekspresi Max yang ragu, dalam hatinya tiba-tiba merasa begitu takut. Air mata cinta, bab 20 kamu menyesal. Max pada akhirnya membuka suara. Menurut catatan rumah sakit, waktu kematian Novita pada tahun 2017 bulan 7 tanggal 11 siang jam 10:20 menit 43 detik. Kaki Stephen tiba-tiba melemah, dan refleks mundur selangkah. Waktu kematian Novita, wanita itu, dia benar-benar mati. Max melihat reaksi Stephen. Dia baru saja mau menghibur Stephen,
tapi Stephen langsung memotongnya. Tolong keluar sebentar. Tangan Max yang awalnya hendak berlabuh di bahu Stephen kembali ke posisi semula. Dia tidak berkata apapun dan bergegas meninggalkan ruangan Stephen. Kalau sampai sekarang Max masih belum juga paham perasaan Stephen pada Novita, dia pasti sia-sia mengenal Stephen selama beberapa tahun ini. Setelah menutup pintu ruangan Stephen, Max masih dengan rasa khawatir melihat ke dalam ruangan Stephen. Kalau Stephen benar-benar jatuh cinta pada Novita, dan di saat ini baru menyadarinya, semuanya sungguh sudah sangat terlambat. Dia seharusnya dari awal sudah melihat petunjuk ini. Dari awal respon Stephen ketika tahu Novita hilang, dia seharusnya bisa menebak ini semua. Seorang wanita yang sudah Stephen benci bertahun-tahun dan pada akhirnya meninggalkan dunianya, respon pertamanya bukan senang, malah berharap wanita itu akan kembali. Stephen, sepertinya dari awal sudah jatuh cinta pada Novita. Stephen duduk di ruang tamu kamarnya. Dia tidak percaya kalau Novita benar-benar telah mati. Tidak peduli berapa banyak fakta kematian yang ditunjukkan padanya, dia masih yakin kalau semua ini hanyalah sebuah kebohongan. Tangannya memegang buku harian berwarna hitam yang diambil dari villa. Melihat tulisan rapi Novita di dalam buku, udara di sekitarnya seperti mengurang membuat hatinya sesak. Dia sedikit kasar mengusap tulisan yang ada di kertas buku harian yang halus. Di tulisan bertinta hitam itu menekan setiap kata yang sudah tertulis. Dia seperti sengaja menggunakan cara ini untuk membayangkan seseorang yang sudah menulis buku harian itu. Kecelakaan. Mati. Novita, kebohongan yang kamu buat begitu besar. Kamu tidak takut kebohongan ini akan merugikanmu? Matanya melotot, gerakan di tangannya juga berhenti, menatap tajam tulisan yang ada di buku harian. Ekspresi wajahnya begitu menyeramkan. Dan tiba-tiba dia berdiri. Dari mulutnya keluar sebuah nama, Yohanes. Dia meletakkan kembali buku harian di atas meja, kemudian membanting pintu dan pergi. Tuan, Pak Yohanes sedang rapat, Tuan tidak boleh masuk. Di lantai 23 perusahaan Yohanes tepat di depan pintu ruang rapat, tidak peduli seberapa besar usaha sekretaris menghalangi Stephen, tapi tidak mampu menghalangi emosi Stephen yang membuncah saat ini. Peng! Dan pada akhirnya sekretaris tidak mampu menghalangi Stephen masuk. Satu kaki Stephen menendang pintu ruang rapat hingga terbuka. Di dalam ruangan kira-kira ada belasan orang yang sedang duduk rapat. Mendengar suara pintu ruangan yang tiba-tiba terbuka, semua orang sontak melihat ke arah pintu dengan ekspresi terkejut. Semua orang mengenal Stephen yang kini berada di depan pintu sebagai direktur perusahaan Stephen yang paling terkenal di kota ini. Tapi, Stephen kenapa bisa datang ke perusahaan Yohanes? Yohanes berdiri di depan para peserta rapat sedang menjelaskan isi PPT. Ketika melihat Stephen, matanya mengelap. Para hadirin walaupun begitu terkejut, tetapi melihat status Stephen tidak ada satupun yang berani bicara, dan Yohanes sikapnya paling tenang. Dari panggung tempat dia menjelaskan PPT turun, dengan manajer yang berada di dekatnya menyampaikan amanatnya, kemudian pergi berjalan melewati Stephen dan melihat Stephen. Direktur Stephen, kalau ada masalah yang harus dibicarakan, kita bisa membicarakannya di luar. Sorot mata Stephen begitu mengerikan, tertawa mencemooh lalu berjalan mengikuti jejak Yohanes. Hari ini menerobos dan merusak pintu ruang rapat perusahaan Yohanes sudah merupakan perbuatan yang menggemparkan banyak orang. Walaupun melihat Yohanes sudah membuat tangannya gatal untuk memukulnya, tapi dia akhirnya masih bisa menahan dan ikut Yohanes pergi keluar. Sampai di ruangan Yohanes, Stephen tidak bisa lagi menahan diri. Dia menerobos Yohanes dan dengan satu tangan mencengkeram kerah baju Yohanes. Dengan nada suara marah, "Yohanes, Novita sebenarnya ada di mana?" Yohanes dengan cepat dan satu tangan juga mencengkeram kerah baju Stephen. Wajahnya tidak kalah dingin dari Stephen. Sekarang sudah tahu mencari. Stephen, dulu siapa yang mengatakan kalau sudah bercerai jangan berharap untuk kembali? Kenapa kamu sekarang menyesal? Bersambung.